Sebentar, sebentar. Lagi. Oke, coba. Oke, kita masuk ke bab 7 tentang ya quality cost ya untuk proses costing. Mesti bobok nggak? Coba lah, cepat lah. Kita mulai ya. Ini saya sudah buatkan versi Excel-nya ya dari bab 7 ya. Ini dia versi Excel-nya. Seperti kita bahas minggu lalu, yang warna biru-biru ini adalah yang datanya diambil dari soal ya. Ini yang warna biru, latar belakang yang warna biru adalah datanya diambil dari soal. Ini adalah untuk yang average ya, jadi tidak perlu data persentase penyelesaian dari beginning inventory. Kemudian yang baru dari sini adalah ini ya, lost in process ya. Kemudian seperti dipelajari di video ya, kalau untuk proses costing itu kerusakannya internal ya, dari internal bukan dari faktor eksternal. Kenapa? Karena biasanya kan dia produksinya sekaligus banyak ya, dan kemudiannya tidak berdasarkan pesanan ya. Jadi kalaupun timbul kerusakan itu disebabkan oleh faktor internal ya. Jadi beda dengan job order yang bisa dari internal dan bisa dari eksternal. Kalau di sini dari internal. Jadi ini ada beginning inventory, kemudian started in this period 21.000 ya, kemudian total dari beginning tambah started ya, ini unit yang harus dipertanggungjawabkan besar rupa. Kemudian dari 25.000 ya, apartemen sebanyak 19.000, kemudian di ending inventory sebanyak 3.600, dan loss ya yang alami kerusakan adalah 2.400. Kemudian yang rusak ini sudah menghabiskan material 100%, labor 80%, dan overhead 80% ya. Sama seperti sebelumnya, data-datanya kita masukkan ya. Kemudian kita buat yang ini ya, equivalent units ya. Equivalent unit material 19.000, yaitu unit yang ditransfer ke next department. Kemudian di ending inventory material adalah 3.600 dikali 100%. Kemudian untuk yang rusak, materialnya sebanyak 2.400 unit dikali 100%. Kemudian untuk labor, transfer to next department 19.000 ditambah 3.600 kali 30%, ditambah 2.400 kali 80%. Nanti untuk factory overhead 19.000 tambah 3.600 kali 30%, tambah 2.400 kali 80% yang loss ya. Oke, dari sana perhitungannya biasa selanjutnya ya. Jadi untuk menghitung unit cost, untuk material ya, beginning inventory ditambah cost added during the periods ya, ini 615 tambah 3885 dibagi 25.000 ya, equivalent unit dapat 0,18 dolar. Kemudian untuk labor 366,4 ditambah 2273 dibagi 22.000. Kemudian untuk factory overhead 549,6 ditambah 3410,4 dibagi 22.000 dapat 0,18.
cost accounted for, total cost yang harus dipertanggungjawabkan adalah 1.531 ditambah 9.569 sama dengan 11.100 ya. Kemudian unit cost-nya adalah dijumlahkan 3 ini sama dengan 0,48. Nah, kemudian ini cost dari cost 11.100 ini kemana saja larinya ya, dipertanggungjawabkannya. Transfer to next department 19.000 diambil dari sini ya. Kemudian spoilage charge to factory overhead, jadi material yang rusak ya, ini dipindahkan ke factory overhead ya. Kenapa? Karena dia internal, jadi nggak ada yang dibebankan ke pelanggan. 100%, labor dan overhead 80%. Ya. Jadi 100%, 80%, 80%. Equivalent unit, 2.400 kali 100%, 2.400 kali 80%, dan 2.400 kali 80%. Ini dapat equivalent unit. Kemudian unit cost-nya diambil dari data ini. Kemudian dikalikan, kita peroleh ini yang ditransfer to factory overhead ya, sebesar 1.008. Kemudian dalam inventory akhir 3.600 unit dengan material 100, labor dan FOH 30% masing-masing. 3.600, 100%, 30%, 30%, dikalikan untuk memperoleh equivalent unit 3.600 kali 100% kali 30% ya, dan juga 30%. Unit cost-nya juga diambil dari sini, dikalikan, dapat ending inventory nilainya $972. Total cost yang harus dipertanggungjawabkan dengan demikian ya, ditransfer ke next department 9.120, ditambah transfer to factory overhead 1.008, dan di ending inventory 972. Totalnya 11.100 sama dengan yang diterima dari departemen sebelumnya dan yang dikeluarkan periode ini. Oke, itu yang molding departemen untuk average ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, izin memastikan, Pak. Silakan. Mau memastikan aja, Pak. Kalau misalnya spoilage di first department itu selalu dibebankan ke FOH ya, Pak? Spoilage di yang ini ya? Iya. Ya, karena ini kan asumsinya dia dari internal ya, jadi ke FOH. Soalnya Nanti kalau ya. Kalau di departemen berikutnya kan ada yang dijual, terus ada yang ke FOH. Kalau di departemen berikutnya, Ya. kalau di departemen ini selalu ke FOH ya, Pak? Nggak selalu. Jadi kalau kejadiannya bisa dijual, sama dengan yang glazing department, yang ini ya. Ini. Oh iya, Pak. Jadi nggak harus kalau misalkan spoilernya bisa dijual, perlakuannya sama dengan glazing department. Oh, iya, Pak. Gitu. Jadi makasih, Pak. yang kalau di glazing department yang dibebankan sebesar FOH adalah tadi ya, spoilernya dikurang yang bisa nilai yang bisa dijual ya. Dalam hal ini $1.500 ya. Jadi dia mengurangi cost dari spoiler. Cost dari spoilernya 2.940, bisa dijual 1.500. Jadi yang masuk ke FOH hanya 1.440 ya. Jadi di molding tidak harus seperti ini. Ya, kalau bisa dijual spoilernya makanya serupa dengan glazing. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lihat glazing ya. Glazing datanya sama ya, yang membedakan hanya ini aja ya. Spoilernya itu bisa dijual ya.
Spoilednya bisa dijual, harga per unitnya $0,5 ya. Ada 3.000 unit ya dijual dengan harga $0,5, maka dia memperoleh pendapatan sebesar 1.500. Nah, 1.500-nya itu mengurangi cost spoiled yang ditransfer ke factory overhead ya. Kita lihat nih beginning inventory 3.000, started in process this period 19.000. Asalnya dari mana 19.000? Dari departemen sebelumnya, Pak. Dari molding, Iya, Pak. betul sekali. Ya, ini kan ditransfer ya ke departemen selanjutnya 19.000 ini ya, dari molding. Jadi pindah ke glazing juga terimanya 19.000 ya, bikin inventory 3.000, ditransfer dari molding 19.000, berarti dia terima total 22.000. Kemudian dari 22.000 ini 15.000 transfer to next department, 4.000 ada di ending inventory dengan komposisi material 100%, labor 25%, overhead 25%. Kemudian loss in the process 3.000 itu semua udah 100%. Ya. Itu kondisinya. Kemudian ada cost from preceding department. Ini adalah yang dari beginning inventory ya. Kemudian ini beginning inventory ada material, labor, dan factory overhead. Kemudian cost dari molding ya, ini sebesar 9.120 masuk ke sini, ke cost edit during the current period 9.120. Ya, jumlahnya adalah 22.000 ya. Ya, equivalent unitnya 22.000 karena dia menggunakan average-nya. Kemudian materials, kemudian labor, factory overhead. Ini warnanya biru semua, berarti diambil dari data ya. Ini juga yang ini warnanya biru, berarti diambil dari data. Kemudian equivalent materials ya, seperti tadi cara menghitungnya. Ya. Oke, 15.000 ditambah 4.000 kali 100%, ya, ditambah 3.000 kali 100%, sama dengan 22.000. Kalau yang labor dan factory overhead, 15.000 tambah 4.000 kali 25%, ditambah 3.000 kali 100%, 19.000. Unit cost-nya kita peroleh dari total cost ya, ini cost from preceding department dibagi equivalent unit-nya. Yang jelas ini harus sama dengan departemen sebelumnya, 0,478 ya. Ya, ini 9.120 dibagi 22.000. Oh enggak ya, ini enggak sama dengan departemen sebelumnya karena ini ditambah dengan beginning inventory. Kalau yang di Vivo yang sama ya, dengan cost per unit dari departemen sebelumnya. Kalau di average dia nggak sama. Kenapa nggak sama dengan departemen sebelumnya? Karena ini ya, dia ada tambahan dari beginning inventory, cost from preceding department, ditambah cost from preceding department yang ditransfer, dipindahkan ke glazing department bulan ini ya. Jadi dia nggak sama dengan ini data di sini ya. Cost per unitnya 0,48, di sini 0,478. Kenapa 0,478? Karena di rata-rata dengan beginning inventory ya, cost from preceding department dari beginning inventory. Oke, cost yang harus dipertanggungjawabkan adalah 20.288. Ya, dari sini ditransfer to next department 15.000. Asalnya dari mana? Ini ya, 15.000. Kemudian ditransfer next department pasti 100%. Equivalent unit diperoleh 15.000 kali 100%, dapat 15.000. Kemudian cost per unitnya dari total ini. Ya, kemudian transfer to spoiled goods inventory karena spoiled-nya bisa dijual ya, harganya 0,5 ini dari data. Berapa unit? 3.000 unit yang spoiled ya, 3.000 kali 0,5 dapat 1.500.
Kemudian yang dibebankan ke factory overhead adalah selisih dari total spoiled cost-nya dikurangi dengan nilai jual dari spoiled-nya. Total cost dari spoiled adalah sebesar untuk material 3.000, semuanya 100% ya, jadi semuanya 3.000, ya, semuanya 3.000, kemudian semuanya juga 100%, berarti kita bisa mengalihkan dengan cost per unit. Tapi kalau seandainya ini nggak 100% ya, ini kan kebetulan 100% semua, jadi tinggal dikalikan, sama ya, jadi tinggal dikalikan cost per unitnya. Tapi kalau seandainya tidak 100% di labor dengan overhead, misalkan berarti kita harus uraikan satu-satu. Ya, nggak langsung cost of spoiled unit, tapi ada material, ada labor, dan ada factory overhead. Kemudian dikalikan persentase masing-masing. Ya, kalau material 3.000 kali 100%, ya kalau labornya 80%, berarti untuk labor 3.000 kali 80%. Kalau factory overhead-nya 60%, berarti untuk factory overhead-nya adalah 3.000 dikali 60%. Ya. Jadi ini kebetulan saja ya bahwa spoiled unitnya itu untuk material, labor, dan overhead semuanya sama 100%. Jadi kita tinggal kalikan 3.000 kali 100% dikali cost per unit. Tapi kalau seandainya beda tadi, ya untuk material pakai yang 0,078. Untuk labor pakai yang 0,212. Kemudian untuk yang factory overhead 0,212 juga. Yang from preceding department pakai yang 0,478. Ya. Jadi komponennya mungkin 4 ya. Komponennya berapa? Iya ya, 4 ya. Yang preceding department dianggap 100%. Ya, jadinya yang ini. Kenapa? Karena bisa ada cost from preceding department. Jadi komponen ini ya, komponen yang ini, yang cost edit during the current period, yaitu bisa jadi dia jadi bagian dari loss in process. Loss in process. Nah, untuk seperti yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya, untuk cost from preceding department, itu diasumsikan udah 100% selesai dari departemen sebelumnya ya. Jadi berapa cost per unitnya, karena dia pakai rata-rata cost per unit yang from preceding department adalah 0,478. Jadi itu yang harus diperhatikan, yang harus hati-hati ya untuk menyelesaikan bagian ini. Kenapa? Karena bagian ini nih dianggap 100% semua ya. Jadi sebenarnya kok 100% semua, kalian perhatikan bahwa kok 100% semua itu sebenarnya 100% untuk cost from preceding department, 100% untuk material, 100% untuk labor, dan 100% untuk factory overhead. Sehingga cost yang dipakai per unit yang dipakai adalah yang ini, 0,980 dan 0,986. 0 ini adalah penjumlahan untuk cost from preceding department, material, labor, dan factory overhead. Ya, jadi harus diperhatikan ini. Ya, pengertiannya apa itu nih ya? Ketika dipakai 0,98 bahwa komponen dari cost of spoiled units adalah cost from preceding department, materials, labor, dan factory overhead. Kemudian kalau yang ending inventory ini 4.000, 100%, 25%, 25%, juga harus diperhatikan bahwa ini di dalamnya ada komponen cost from preceding department, dan cost from preceding department itu dianggap 100%, udah selesai. Jadi ini cost spoiled charge to factory overhead, teorinya harusnya sama dengan ending inventory ya, komponennya adalah cost from preceding department, material, labor, dan factory overhead. Ya. Oke, kemudian cost per unitnya menggunakan data yang ini juga ya, menggunakan data yang ini. Jadi hasilnya tinggal dikalikan, dapat ini, dan cost yang harus dipertanggungjawabkan ya sama dengan pertanggungjawaban cost-nya 2288 dengan 2288. Oke, sepertinya ada yang mau nanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sure. Nggak ada. Ya, udah mengerti ini. Jadi kalau yang di molding department tadi hanya ini aja ya, yang bagian yang ini, yang loss in process aja, kemudian dia muncul di sini, ya.
semuanya dibebankan ke factory overhead, sedangkan yang di glazing department di bedanya adalah ya selain dia ini ada loss in the process, kemudian loss in the process-nya itu bisa dijual, ya bisa dijual dengan harga 0,5. Ya. Kemudian harga jualnya ini mengurangi cost dari spoiled yang dibebankan ke factory overhead. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, tadi saya ingatkan, yang ini cost of spoiled unit ya. Cost of spoiled unit ini komponennya adalah cost from preceding department, materials, labor, dan factory overhead ya. Di sini soal karena 100% semua ya, cost from preceding department otomatis 100%, materials, labor, dan factory overhead dari data 100%, maka bisa menggunakan cost per unit ya, ini cost per unit di sini. Oke, ada pertanyaan? Coba nomor. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, yakin ya? Oke, kalau tidak ada kita pindah ke cooking department. Di cooking department ini perbedaannya adalah dia nggak sama dengan yang tadi, bukan kelanjutan yang tadi. Ini case yang berbeda ya. Perbedaannya adalah loss in process-nya itu karena proses yang normal ya, dia berkurang ya. Misalkan produknya menguap ya, misalnya membuat apa ya, suatu zat, kemudian zat kimianya itu menguap selama proses ya, sehingga dia loss ya, tapi dia proses yang normal dalam kondisi loss karena kasus yang tadi ya, dia memang normal menguap, maka yang hilang ini ya, jumlah unit yang hilang ini itu cost-nya dibebankan kepada unit yang 5.000 unit ini dibebankan ke 20.000 dan 5.000. Ya, itu untuk kejadian yang cooking department. Nah, untuk penyelesaiannya saya akan menggunakan model yang tadi ya. Ini yang loss in process ya, tapi di sini 0%, 0%, 0%. Ya. Nah, nanti sebenarnya ini nanti yang 5.000 ini diserap ke 20.000 yang ditransfer to next department, dan yang ada di ending inventory ya, datanya beginning 4.000, kemudian started in process this period 26.000 ya, unit yang harus dipertanggungjawabkan 30.000, 20.000 ditransfer next department, 5.000 di ending, dan 5.000 hilang selama proses, dan cost dari yang hilang ini akan di ending inventory ya. Oke. Ya, biru sekali lagi di data. Ya, kita tinggal masukkan aja. Kemudian equivalent units ya, equivalent unit. Kita lihat equivalent unitnya hanya 25.000 ya. Berarti hanya yang ini ya, yang transfer to next department dan ending inventory. Ya, yang loss tidak dimasukkan ke dalam equivalent unit. Akibatnya apa? Equivalent unitnya lebih kecil. Akibatnya apa kalau equivalent unitnya lebih kecil? Cost per unitnya jadi tinggi. Ya, begitu juga dengan labor dan factory overhead. Ya, dia ending inventory-nya 5.000, ending inventory-nya persentasenya 30%, 5.000 dikali 30%, ya ditambah 20.000, dapatnya 21.500, saving 21.500. Sekali lagi dia tidak memasukkan loss in process, sehingga cost per unitnya itu menjadi tinggi ya. Cost per unitnya menjadi tinggi. Total cost unitnya adalah 2,65. Total cost yang harus dipertanggungjawabkan 62.225 ya. Kemudian saya juga masih menggunakan format yang sebelumnya yang di glazing ya. Jadi ada spoiled charge to factory overhead. Oh, ini saya pakai yang ini, yang molding ya.
Sebenarnya gini, kalau dilihat dari format itu yang paling lengkap adalah yang ini ya, yang molding ini. Kenapa? Karena dia ada spoilage transfer to spoiled goods inventory. Ya kalau pakai kasus cooking ya ini dinolkan aja. Ya, jadi formatnya satu ini, tapi untuk kasus cooking ini dinolkan. Ya kemudian jelas ini juga sama dengan yang molding, tapi ini dinolkan. Ya dinolkan 0% semua. Nanti hasilnya di sini 0. Ya jadi untuk kasus yang ini ya ditransfer 20.000 unit ke next department. Nah, itu berarti 20.000-nya itu dikali 2,65 ya. 52.934, kemudian ending inventory-nya seperti tadi ya, 5.000, kemudian dikali persentase material 100%, labor dan factory overhead 30% ya, 5.000 100%, 30%, ekuivalennya 5.000, 1.500 dan 1.500. Kemudian menggunakan unit cost yang ada di sini, pindahkan ke sini, kita kalikan, dapat totalnya 9.290,12, dijumlahkan 62.225 harus sama dengan ini. Ya, total cost yang dipertanggungjawabkan harus sama dengan ini. Oke, ya jadi ciri dari cooking department di sini adalah cost-nya hilang ya, bukan cost-nya, unitnya hilang ya, proses normal, kemudian cost dari unit yang hilang ini dibebankan ke produk yang ditransfer to next department dan ke ending inventory. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan di buku itu yang masalah normal ini, Pak, kan yang hilang itu biayanya tidak dibebankan dengan alasan tidak praktis. Jadi nanti biayanya itu kan diserap sama yang di bawahnya tadi itu, Pak, yang 2 itu kan, Pak. Itu kenapa tidak praktis, Pak? Alasannya kenapa? Terus yang dari laporan produksi ini, yang menunjukkan penyerapannya itu di mana? Itu, Pak. Ya, yang pertama sebenarnya karena dia proses yang normal ya, artinya kayak kita mungkin memproduksi minyak wangi ya. Minyak wangi kita inputnya itu kan zat kimianya gampang menguap ya. Jadi kalau inputnya ada 30.000, ya otomatis hasil akhirnya nggak akan 30.000. Kenapa? Karena dia zat kimia, selama pemrosesan dia akan lenyap gitu. Jadi kalau seperti itu ya otomatis beban dari 30.000 itu ya, cost dari 30.000 itu akhirnya dibebankan ke unit yang selesai dan unit yang ada di ending inventory ya. Seperti itu gitu. Jadi dia suatu hal yang wajar gitu. Memang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, artinya ya secara proses produksi dia memang normal hilang ya. Kecuali mungkin teknologinya dirubah ya, misalkan mesinnya canggih, tertutup semua sehingga nggak ada yang hilang. Tapi kemungkinannya kecil, pasti ada hilang untuk pemrosesan zat-zat seperti itu ya. Jadi ya otomatis ya dibebankan ke unit yang selesai atau yang ada di ending inventory. Ya, kemudian kegambar dari mana? Tergambar dari sini ya. Cost per unit ya, unit cost-nya itu ya adalah sebesar yang sebenarnya yang kelihatannya di ekuivalennya ya. Ekuivalennya bukan menggunakan kalau sebelumnya kan 20.000 ditambah untuk material ya. 20.000 ditambah 5.000 dikali persentase, kemudian 5 yang loss in process juga gitu. 5.000 dikali persentase. Dalam kasus ini nggak ada semua persentasenya. Ya, yang loss in process ini tidak ada persentasenya. Jadi dia hanya dibebankan ke 25.000 unit, bukan ke 30.000 unit. Akibatnya apa? Akibatnya cost per unitnya jadi tinggi. Kalau ini dibagi 30.000 kan cost per unitnya akan rendah. Kenapa? Karena sebagiannya nanti akan dipindah ke factory overhead. Tapi dalam kasus ini enggak. Ya, equivalent unitnya tinggi ya, sehingga cost per unitnya jadi tinggi. Artinya apa? Kalau tinggi kan kita lihat 1,52 ini kan nanti dibebankan ke unit yang ditransfer next department dengan yang ada di ending inventory.
Jadi yang menanggung cost dari loss in process ini itu adalah yang ditransfer ke next department dan yang ada di ending inventory. Jadi tergambarnya di sini, tergambarnya di ending inventory-nya, di unit cost-nya itu jadi tinggi. Kenapa unit cost-nya tinggi? Karena ini cara menghitung equivalent units-nya itu dia tidak memasukkan komponen loss in process atau komponen in loss process. In process-nya sama dengan 0%. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita pindah sesi dulu. Ya.